Banyak budaya-budaya lain yang sebenarnya kalau kita mau kritis, kita harus bedah dan kita cari filosofinya, sehingga kita mau mempertahankan itu. Kalau kita tidak tahu filosofinya, kita tidak tahu fungsinya, maka tidak akan pernah kita akan mau membudayakan itu gitu. Raga mau takon jawabannya nak mulu gitu kan ya. Nah, nak mulu gitu itulah dia template leluhur yang kita masih hidup saat ini. Karena dia pun tidak di well educate dengan kakak atasannya gitu, seniornya. Hai Sobat Disko, kali ini kita ada di podcast kaki lima lagi. Kita sekarang bersama teman spesial saya yang hadir di sini, yaitu siapa namamu, Say? Petro. Rugi senyum loh, nggak kelihatan senyum. Udah kelihatan kok senyum. Nah hari ini saya kedatangan teman saya, Putu Hendika Permana. Dan kebetulan ini bener-bener, kapan sih kita terakhir ketemu? Ada setahun lalu. Setahun yang lalu. Nah hari ini teman saya yang spesial ini sekarang dia sudah banyak banget proyeknya dari tahun ke tahun nih. Kayaknya selalu ada inovasinya ya, gitu ya. Kemarin apa sih? Denpasar Smart City ya? Ya, bisa. Terus apa lagi? Tabanan Smart City, Karangasem Smart City. Pokoknya selalu ada aja gebrakannya setiap tahun. Nah selain itu kan juga Hendika, aduh aku bilangnya Encup aja ya, udah kebiasaan Encup. Silakan, senyamannya. Nah kalau dari aku mengikuti sosial mediamu ini, dari tahun ke tahun kayaknya perjalanannya seru banget ya. Maksudnya ada aja yang kamu kerjain sampai aku bingung sebenarnya apa sih cuma gaya temannya gitu maksudnya. Kejelasannya bisa udah IT kan memang basicnya kan IT, kemudian marketing, branding dan hal-hal yang lain-lain itu. Nggak capek kamu? Sangat capek, sampai sindrom overthinking. Tapi apa sih yang serunya dari semua kegiatan yang kamu kerjain? Serunya tetap untuk kita harus aktif kreatif, apalagi pandemi sekarang semua berubah banget ya. Nggak bisa kita masih dengan konsep-konsep lama terus berinovasi. Banyak yang mati juga, ada beberapa usaha yang udah nggak jalan juga. Ada usaha baru yang dibentuk, mau nggak mau kita harus beradaptasi, bukan hanya kehidupan tetapi pola bisnis dan lain-lain gitu. Ya disenang-senangin aja sih, kalau nggak gitu nggak jalan nanti. Ya, tapi dari awal pandemi ini kira-kira yang kemarin-kemarin proyeknya masih tetap jalan? Ya ada beberapa portofolio seperti di pariwisata, kita kayak di IT kita punya pariwisata, sistem di pariwisata gitu, itu benar-benar totalnya mati. Terus kalau di portofolio yang untuk mensupport UKM, support yang bisnisnya masih running sekarang sih masih jalan sih. Masih jalan ya. Ya. Nah aku kan nggak terlalu ngerti soal kayak gitu-gitu. Kira-kira bisnis apa sih yang menjanjikan saat ini? Kalau ada aku mau coba. Tapi kayaknya soalnya semua sektor kan kena juga ya. Kalau sekarang sih ya sebaiknya kita berbicara dari market dulu sih. Artinya apa sekarang yang masih punya buying power? Buying power itu kemampuan untuk beli itu. Segmen apa aja sih ini yang masih punya kemampuan untuk beli, terus turun dari sana kita harus cari turunan dari sana. Misalnya contoh kalau sekarang yang paling simpel sih kita mau cari market bule atau market lokal gitu misalnya. Tentu market bule sudah tidak merupakan opsi lagi gitu karena kan tidak ada kan. Ya tentu harus market lokal butuh apa ya itu yang kita support. Lokal kira-kira pengen apa itu yang harus kita siapkan. Tema ya semua akan mengerucut ke arah sana, tentu persaingan akan sangat berat gitu. Gitu sih kalau mau lihat bisnis apa yang menarik dibuat sekarang ya tentu menurut saya sih simpelnya adalah cari yang lokal butuhin, kita buat sehingga mereka mau ke sana gitu. Oke. Begitulah ya kira-kira. Tapi emang di sini kita lagi mau ngomongin strategi bisnis atau hal-hal lain nih? Sulit berekspresi ya dengan maskernya. Dengan sama ya, dari mata aja. Kelihatan masih. Mata kelilipan atau gimana gitu. Iya. Jadi hari ini kita sebenarnya topiknya bukan tentang bisnis atau ide bisnis di masa pandemi ya, tapi lebih tadi tuh kamu pengennya bahas soal apa sih? Ya gini sih kan.
sekarang nih kayaknya banyak banget yang hal yang sensitif mungkin gitu, dan kita harus perlu disclaimer dulu bahwa ini adalah sudut pandang gitu, ini adalah pemikiran, dan silahkan saja setuju dan tidak setuju gitu, karena layaknya seorang star, artis, tokoh atau apapun sudah pasti akan memiliki followers dan haters gitu, itu sudah pasti. Kita berbicara di sini sih lebih ke ingin menuangkan apa yang sharing kita gitu, menjadi pemikiran kita gitu. Jadi semua bisa tahu ada pola pikir seperti ini, ada sudut pandang seperti ini, terserah nanti masing-masing orang menyikapinya kayak apa kan gitu. Ya, betul sekali. Nah, pandangan milenial nih. Sekarang kita pengennya bahas soal apa ya? Yang milenial tugek-tugek itu dikit. Itu tugek-tugek itu yang sangat menarik. Tugek-tugek yang sangat menarik ini ya. Soalnya kita menarik sekali. Kadang-kadang di Twitter aku selalu lihat siapa sih yang lagi yang viral dengan tugek-tugeknya itu kan ada gitu kan. Nah, ini menarik, berarti kita membahas soal kasta. Ya, oke. Gitu. Kasta di Bali ya? Kasta di Bali. Ya, karena di luar Bali beda lagi soalnya. Oh ya? Ya. Kalau kasta di luar Bali seperti apa? Oke. Kita berbicara mulai kasta dari mana dulu. Ya, topik kita sekarang adalah kasta ya. Kasta di Bali gitu ya. Ini pemikiran saya gitu ya, dan saya sudah menjelajahi beberapa ruang dan waktu untuk mencari beberapa sudut pandang dan pemahaman tentang ini gitu. Ya, soalnya basic kita beda kan. Aku kesehatan, kamu IT, itu terus kita ngomongin kasta gitu kan kayak oke gitu. Soalnya ngomongin kesehatan udah biasa, ngomongin IT udah biasa. Gitu. Pertemuan yang jarang ini kita gunakan untuk membicarakan hal yang tidak biasa. Gitu. Betul. Terus apa sih menariknya yang dari kamu anggap fenomena tentang kasta di luar Bali atau di Bali gini? Sekarang ini kan sebenarnya banyak sekali ketidakpahaman dan kesalahpahaman gitu. Kesalahpahaman tuh tentang kasta yang pertama. Sebenarnya Indonesia, Nusantara, Bali itu tuh tidak mengenal kasta sebenarnya. Gitu. Karena kasta itu asalnya itu dari Eropa, yaitu caste atau castle gitu. Castle yang membatasi antara kerajaan dan di luar kerajaan. Nah, itulah yang disebut dengan kasta gitu. Karena kita dulu dijajah-jajah itu ya. Ya. Nah, sebenarnya di Bali itu yang ada itu adalah wangsa dan warna gitu sebenarnya. Ini menarik sebenarnya, kita topiknya sosial ya, kita lepaskan dulu kita jaket kita di keahlian dan profesi kita gitu. Kita berbicara sosial live. Jadi podcast yang berbobot silahkan, untuk yang tidak menarik mulai dari sekarang silahkan keluar dari ruang dengar ini gitu. Nah, jadi kasta itu adalah asal katanya itu caste gitu, artinya castle gitu, pembatas. Nah, sedangkan catatan sejarah menunjukkan bahwa tidak ada kasta bahkan di Nusantara ini gitu, terutama di Bali. Pemahaman yang benar itu adalah wangsa gitu. Nah, wangsa dan warna. Kesalahpahaman wangsa juga itu terjadi karena politisasi sebenarnya. I see. Nah, wangsa itu kan ada ya, kalau di Bali itu ada 4 gitu. Itu catur wangsa, catur warna. Itu catur warna ya, catur warna. Itu kalau wangsa itu sama juga mungkin seperti ada bagus, ada brahmana, ada kesatria, ada waisya, ada sudra gitu. Nah, di sini yang disalahgunakan adalah awalnya itu adalah, kalau menurut Hindu itu ada warna namanya catur warna gitu. Catur warna ini adalah brahmana, kesatria, waisya, dan sudra. Yang mana keempatnya ini tatanannya itu bukan merupakan tatanan vertikal. Artinya tidak ada yang di atas dan tidak ada yang di bawah gitu. Intinya saling melengkapi ya di antara beberapa. Dia itu adalah tatanan horizontal gitu. Dan bahkan di warna ini, ketika dia tidak menggunakan pakem-pakem yang diatur oleh di sana, dia tidak lagi disebut sebagai itu gitu. Contoh waisya misalnya. Waisya ini adalah sekelompok atau klan gitu yang bertugas untuk menjalankan roda perekonomian. Karena yang kalau dulu itu kan politik dan ekonomi, dari dulu itu pasti dua hal ini yang menjadi
perputaran di dunia ini, politik dipegang oleh kesatria, ekonomi dipegang oleh Waisya gitu ceritanya. Dan kesatria dan Waisya ini tidak dalam artian atasan dan bawahan gitu, tetapi dia strukturnya adalah horizontal. Ketika kesatria ini tidak memegang pakem-pakem atau hukum-hukum di kesatria, dia akan keluar dari atau tidak disebut sebagai kesatria gitu. Bahkan keluarga kesatria pun belum tentu kesatria gitu. Ya. Tergantung dari ininya. Berarti itu bisa naik turun, maksudnya nggak naik turun ya, maksudnya bisa saling mengisi gitu ya. Nah jadi gini, ketika misalnya contoh seorang Waisya nih, dia ini merupakan klan yang sebagai pemutar ekonomi gitu. Dia tiba-tiba tidak menjalankan tugasnya, misalnya sakit atau apa, akhirnya dia turun menjadi atau berpindah menjadi sudra. Nanti saya jelasin keempat ini. Berpindah menjadi sudra dia tidak lagi berdagang, tetapi dia bekerja pada pedagang gitu. Dia itu sudah tidak disebut sebagai seorang Waisya gitu, tetapi dia adalah seorang sudra gitu. Sama halnya seperti sudra. Sudra sekarang dia diberikan kesempatan untuk berperang gitu pada saat itu, sehingga dia tidak lagi menjadi seorang sudra tetapi menjadi seorang kesatria, karena tugasnya dia di dalam perpolitikan gitu. Nah jadi intinya adalah awalnya itu dulu. Jadi Hindu itu mengenal catur warna namanya. Barulah catur warna ini berubah menjadi wangsa dia akhirnya. Wangsa ini pun pada saat perubahannya ini mengalami pergejolakan yang sangat besar sekali. Ketidaksetujuan bahwa yang akhirnya wangsa ini menjadi keturunan gitu. Nah di warna ini, kalau kita tentu kita orang Hindu gitu, kita sangat percaya dengan ajaran kita gitu, yang sebenarnya adalah semua itu harus ada dan saling melengkapi. Karena ketika politik dan ekonomi sudah dipegang tetapi Brahmananya tidak ada atau yang ketuhanannya tidak ada, maka semua juga akan hancur. Ketika Brahmana ada, ekonomi ada, ketuhanan ada, tetapi pelaksananya tidak ada, tidak akan jalan juga gitu. Makanya kenapa sudra ini adalah sama, kalau bilang kastanya gitu atau levelnya itu dia tuh sama sebenarnya sama Waisya, sama kesatria, sama ini, karena satu tidak ada maka akan hancur, sama seperti meja gitu. Ketika satu kaki tidak ada dia akan hancur gitu. Nah gitu kira-kira dulu. Ya. Tapi kalau dilihat dari Bali nih, Bali kan nggak cuma ngomongin tentang Hindu, tapi memang mayoritas memang kita Hindu kan. Itu tuh kayaknya sudah melebur jadi satu, jadi benang kusutnya itu susah banget dicari gitu kan. Betul. Apa sih fakta-fakta yang terjadi yang menarik dilihat di masyarakat kita soal pekerjaan atau apa gitu, yang kira-kira menarik memang seperti apa sih gitu? Ya sekarang contohnya misalnya gini, ada seseorang bernama Ide Bagus siapa gitu misalnya, Ide Bagus A gitu misalnya ya. Menjadi, wah harus agak ekstrim ini, tapi ini bukan subjektif ya gitu ya. Contoh ya. Anak Agung A, si Ide Bagus A menjadi tukang sapu gitu. Sedangkan saya Putu Hendika Permana gitu menjadi bos di kantor itu gitu. Nah, lalu apakah Ide Bagusannya ini menjadi luntur gitu? Enggak sih. Ya, sedangkan pada saat itu dia itu sedang menjadi bawahan saya gitu. Nah itu kan sering sekali terjadi. Nah itu bagaimana kira-kira? Kalau menurut Gonewi gimana tuh? Kalau menurutku sih itu hal yang biasa. Maksudnya nggak terlalu. Aku selalu berpikir kalau respect sama penghormatan itu selalu diajarkan kan. Maksudnya meskipun orang tua atau berbeda dengan aku tetap hormat dan respect itu didapatkan juga berdasarkan ya pengalaman orang itu. Cuman kan memang dari leluhur yang sebelumnya gitu kan, ini kan sama dengan kita mengajakkan Bali gitu lah, maksudnya itu kan nilai-nilai tradisi kita ada sejak dulu gitu. Rasanya sih menurutku nggak terlalu bermasalah gitu ya. Kalau menurutku pribadi, maksudnya aku tetap hormat dengan siapapun, meskipun
lebih tinggi atau nggak sama terus dengan aku tuh statusnya strata sosialnya gitu kalau dibilang. Kayak tapi aku susah membedakan maksudnya untuk pekerjaan itu emang kenapa ya gitu maksudnya tapi itu fenomena kan ya, fenomena yang terjadi itu. Nah, begini kalau kita mengacu pada tadi wangsa dan warna tadi. Sekali lagi catatannya bahwa kasta itu adalah sudah salah kaprah itu. Sekarang kita menyebut kasta itu karena sudah itu tuh benar-benar enggak banget gitu. Kalau di Bali itu sebenarnya yang namanya ada itu adalah wangsa dan warna gitu. Wangsa dan warna. Tak jelasin sekarang seperti ya. pengelompokan pekerjaan aja enggak? Nah sekarang ini akan semakin jelas dengan cerita tadi. Ide bagus A tadi menjadi tukang sapu saya di kantor saya gitu ya. By the way kantor saya adalah IT konsultan di Merdeka. Silahkan kalau butuh IT konsultan bisa ini. Sudah tidak diragukan. Oke, jadi pada saat si ide bagus A tadi berada di kantor saya, itu yang berlaku adalah hukum warna, bukan hukum wangsa. Warna itu adalah setara semua. Ingat empat kaki meja tadi, ya. Ketika satu tidak ada, kaki itu akan mati gitu. Pada saat dia menjadi bekerja gitu, itu tuh menggunakan konsep warna gitu ya. Warna. Nah, sedangkan pada saat dia sudah kembali ke griya misalnya, itu sudah dia wangsanya dia memang keturunannya dia memang ide bagus gitu. Jadi karena kita menghargai budaya Bali dan kita masih menganggap wangsa itu menjadi warisan budaya Bali, makanya sampai saat ini masih ada berjalan keturunan berdasarkan nama tetap seperti itu. Nah, ketika dia pulang dari tempat saya, wangsanya dia kembali gitu. Menjadi kita tuh melihat ya wangsanya dia gitu, tergantung tempatnya sekarang gitu. Nah makanya kita tuh kadang kan, masa udah bagus jadi tukang sapu gitu. Masa ada yang seperti itu ya? Nah kalau dulu saya sangat sering mendengar itu gitu. Tetapi karena ketidakpahaman konsep tadi gitu. Kalau di tempat bekerja atau di menjalankan roda kehidupan ini, yang berlaku itu adalah konsep warna. Karena konsep warna tidak ada, itu konsepnya horizontal. Tidak ada yang lebih di atas, tidak ada yang lebih di bawah gitu. Gitu sih. Jadi nggak harusnya sih dengan pemahaman itu kita lebih paham bahwa oh ya siapapun bisa menempati tempat apapun, tetapi ketika di wangsa ya ketika kita orang tua kita apa misalnya dari suku mana gitu ya kita harus mengikuti itu. Gitu kira-kira. Oke. Terus kalau misalnya dari pertemanan sendiri ada ini nggak? Maksudnya ada gap-gap sendiri nggak? Maksudnya untuk berbicara tentang santai seperti ini gitu kira-kira ada gap-gapnya sendiri nggak soal? Nah kan gini sekarang ya banyak sekali yang tak lihat teman-teman yang bule aja kan ada yang bilang tuh bule bahasa Bali itu bule bahasa kan Bali. Ya. Banyak teman-teman yang mungkin karena merasa wangsanya adalah misalnya kesatria atau misalnya wangsanya sudra. Kalau di wangsa sudra dianggap orang yang rendahan gitu misalnya. Nah, enggak juga sih sebenarnya gitu. Kalau dalam tatanan wangsa, kalau sekarang wangsa itu kan sudah tidak ada aplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau warna masih berjalan gitu karena itu pun konsep Hindu kan. Kalau konsep wangsa itu kan konsepnya kerajaan terdahulu tuh gitu, yang dia menjaga kerajaannya dia agar tetap terjaga gitu. Kalau di Hindu tuh tidak tidak konsep wangsa tetapi konsep warna. Nah sekarang kalau misalnya dia merasa saya dari kesatria gitu, merasa dirinya seperti apa gitu mungkin, tetapi ternyata tidak melakukan secara penuh konsep-konsep atau agam-agam gitu seorang kesatria gitu. Kalau seorang kesatria dia mengatur politik di negaranya, paling tidak minimal ambil nilai-nilai mengayomi masyarakatnya, mengayomi teman-temannya mungkin gitu. Itu baru kita bisa akui sebagai wangsa kesatria sebenarnya gitu. Ya. Makanya tapi ya sekali lagi kan konsep ini juga menurut saya tetua-tetua kita tidak menurunkan ke kita tuh dengan well edukasi yang baik gitu. Jadi edukasi tentang kasta yang dibilang tadi padahal itu bukan kasta gitu, itu adalah wangsa dan warna, itu
tidak teredukasi dengan baik ke kita gitu, sehingga ya kita juga saling kaden akhirnya gitu. Tapi kan dengan di era-era informasi digital ini kan kita bisa nyari informasi dari mana aja ya sebenarnya, betul, bisa dengan baca-baca. Tadi gara-gara kamu mau kira-kira bahas tentang kayak ini, aku jadi nyari googling juga soal karena menurut aku pribadi sih maksudnya sih nggak ada masalah gitu kan maksudnya. Cuman ya dari di rumah atau di mana, memang saat di rumah atau enggak itu agak sungkan sedikit dipanggil Latu gitu kan, agak lebih ini tapi enggak, jadinya kayak gitu. Maksudnya hal-hal yang seperti itu dihormati, bukan berdasarkan karena titelnya ya gitu, tapi karena kita respect sama orangnya karena orang itu baik atau enggak mengayomi masyarakat seperti hal-hal seperti itu gitu ya. Gitu. Tapi kalau menurut Encop sendiri, kalau di adat di Bali itu masih ini ya, masih nggak fleksibel gitu ya soal hal-hal seperti ini. Nah ini pertanyaan ini bisa saya jawab 3 jam sebenarnya kalau mau di gini. Saya merupakan salah seorang yang sangat mencari informasi sangat banyak tentang ini karena satu, saya cinta Bali, tetapi saya dulu melihat bahwa kenapa agak ribet ya di Bali ini gitu. Terutama kita yang berada di kota, mungkin terus balik ke ini, mau di-cut dulu? Enggak apa-apa. Enggak, lanjut. Oke. Kita di kota, terus pada saat kita pulang ke kampung halaman kita, kok ribet banget gitu. Termasuk juga dengan salah satu video 2 hari yang lalu di Twitter yang ada TikTok tuh orang menikah lintas wangsa gitu. Ada ya? Aku nggak perhatiin. Menikah lintas bangsa yang dia sendiri datang, orang tuanya tidak datang, menikah dengan suaminya, lalu keluarganya sama sekali tidak ada yang datang gitu. Tapi itu kan bisa banyak persepsi kan ya kalau yang kayak gitu. Maksudnya kita kan nggak terlalu tahu soal apa yang terjadi gitu kan. Terus adat di Bali ini menurut saya tetua kita kurang well educated sama kita, makanya kita harus lebih mencari tahu lebih dalam, terutama adalah filosofi dan fungsi. Iya. Padahal banyak sekali filosofi dan fungsi-fungsi yang malah menguntungkan kita loh. Seperti? Nggak nyadar kan ya? Nggak nyadar, oke. Aku lempeng-lempeng aja. Nah, betul. Contoh mebanten canang gitu, simpel tuh gitu. Atau mebanten nasi dah gitu misalnya. Ada satu teman, kalau Gondewe mau bantan nasi nggak di rumah? Bantan saiban ya, berapa? Kira-kira? Maksudnya gimana? Jumlah bantan saiban itu berapa kira-kira? 1, 2 di dapur, di 4 ke 5. 5 ya, oke. Salah satu teman saya, Ida Ayu XXX itu, dia mau bantan saiban sebanyak 200 per hari itu. Itu karena Beumahna sih? Bukan, karena setiap pengkolan, setiap titik gitu, dan mungkin dahulunya itu seperti itu gitu. Nah, Banten lah contoh gitu ya. Banten itu sekarang coba mungkin ada yang well educated gitu, tapi saya adalah kaum yang tidak well educated gitu. Orang tua saya tidak mengajarkan saya dengan cara yang sehingga saya sangat tahu gitu. Banten gitu. Apa sebenarnya filosofinya mau Banten nih itu, kok kayaknya kalau nggak kita tahu pasti akan malas kan, nggak tahu, nggak kenal, nggak sayang kan gitu. Mau Banten apa fungsinya, kok malas banget sih sampai akhirnya malas mau Banten gitu. Itu karena ya dia tidak tahu sendiri apa harus itu maksudnya untuk apa, filosofinya itu apa gitu. Mau Banten itu seperti apa. Kalau mau Banten itu tuh kan yatnya gitu ya. Yatnya itu membuat kita terbiasa memberi gitu. Itu dulu harus konsepnya. Konsepnya tuh. Kita harus biasa memberi dulu gitu. Memberi, terus apa yang kita dapatin dengan mengaturkan canang itu tidak dapat apa-apa gitu. Itu dulu teori yang harus kita tangkap, bahwa kita harus selalu memberi walau kita nggak dapat apa. Nice. Gitu dulu. Ya. Wow, filosofinya men. Ya, ketika kita sudah dibiasakan setiap hari melatih diri, itu pelatihan diri itu mau Banten tuh. Ya, mau mantra apa kaden gitu dulu. Ini filosofi blog-blogan nih gitu.
Ya, Bukan cocok logi kan ya? ya. Cocok logi itu. Nah, tapi coba kita lihat apa yang terjadi efek samping dari itu gitu. Ketika kita mau menggunakan filosofi itu. Satu, ekonomi akan berjalan. Ya, kenapa ekonomi akan berjalan? Karena dagang-dagang Banten gitu atau dagang-dagang bunga, dagang-dagang apa, dia akan hidup gitu. Ya, itu yang pertama dulu. Terus yang kedua adalah akan semakin banyaknya pohon ditanam gitu. Karena untuk mendapatkan bunga, mendapatkan janur kan harus ditanam dulu pohonnya. Ya kesana sih ya, lingkarannya. Dampaknya adalah ya alam ini akan sehat gitu. Itu gininya, simpelnya gitu. Cocok lagi konsepnya. Ada salah satu mata air ya yang saya agak nggak ketemu gitu. Baru tadi pagi waktu saya ngarit baru saya ketemu filosofinya gitu. Ngarit semangat. Ya jadi saya senang olahraga ngarit gitu. Di mata air itu petani itu selalu minta air di sana. Ya, petani itu setiap dia minta air dia harus mengaturkan 3 jenis daun. Daun apakah itu? Bebas apapun itu gitu. 3 jenis daun gitu. Pokoknya ngambil lah dia di mana gitu. Nah, filosofi yang didapat dari sana adalah untuk dia memohon air minum itu, dia harus mempersembahkan daun. Apa artinya kalau kita mau cari lebih jauh itu? Artinya dia harus menanam pohon itu. Karena mata air itu akan terjaga ketika pohon itu akan banyak di sana gitu. Ketika pohonnya gundul, ketika banyak yang buat sumur bor di sana, mata air itu akan mati gitu. Nah, lagi-lagi itu tuh sebenarnya leluhur kita mengajarkan kita untuk menanam tuh gitu. Tanam untuk melestarikan. Ya, gitu. No stress, sorry. Banyak budaya-budaya lain yang sebenarnya kalau kita mau kritis, kita harus bedah dan kita cari filosofinya, sehingga kita mau mempertahankan itu. Kalau kita tidak tahu filosofinya, kita tidak tahu fungsinya, maka tidak akan pernah kita akan mau membudayakan itu gitu. Raga mau takon jawabannya nak mulu gitu kan. Nah, nak mulu gitu itulah dia template leluhur yang kita masih hidup saat ini. Karena dia pun tidak di educate dengan kakak atasannya gitu, seniornya. Menarik ya. Berarti jangan-jangan dari kembali ke leluhur, maksudnya dengan filosofi seperti itu. Untuk menanam kembali dan apa-apa tuh berlaku juga di kondisi pandemi ini ya, saat kita masih maksudnya nggak bisa untuk apa sih namanya, tidak bisa menggerakkan ekonomi. Aduh, ribet. Ya udah gitu. Jadi ya mungkin bisa konsepnya dipakai seperti itu. Juga. Aku kurang baca, jadi aku kayak harus membaca lagi, nggak cocok lagi. Dan apa sih namanya tuh sangat bisa sebenarnya. Kalau menurutku ya pandemi ini membawa berkah yang sangat luar biasa loh. Sangat luar biasa sekali karena kita diajarkan untuk kembali ke nol gitu. Karena sejatinya Tuhan ada di nol kalau menurut di Bali. Sekarang ini kita masuk ke pandemi. Kita tuh lupa bisnis-bisnis atau aktivitas-aktivitas yang bahkan sebenarnya ada di lingkungan kita yang kita bisa ambil secukupnya gitu. Artinya keuntungan yang kita ambil secukupnya terhadap alam semesta ini gitu. Kita ini sekarang dengan tuntutan globalisme ini, kita semua dipaksa gitu untuk mendapatkan ekonomi yang tidak sepantasnya kita dapatkan menurut saya gitu. Terlalu serakah kah? Kita sebenarnya tidak serakah gitu ya. Gini, sekarang timpal ngabe iPhone juari kalau ngabe Xiaomi gitu misalnya. Raga ngabe Xiaomi. Nah, contohnya gitu. Juari kan, nah aku kan ngelamun tuh kan. Jadi timpal ngabe iPhone juari raga ngabe Nokia gitu misalnya. Pasti sing juari kan gitu, karena sing idang video call, WhatsApp call sing idang gitu. Kengkena menengok Nokia harus nelpon soalnya gitu. Nah, itulah tuntutan globalisme gitu, sehingga kita ini melupakan apalagi
ini penting sekali untuk mudah-mudahan ada yang mendengar ini dan ingin serius menggarap kita menguatkan pondasi kita sebagai orang Bali untuk menemukan filosofi-filosofi dan fungsi-fungsi kita di Bali ini penting banget. Ketika ini tidak kuat gitu ya, seperti tadi mau Banten gitu misalnya. Tidak kuat kita definisikan fungsinya tumpak landap, apalagi itu mantenin mobil tuh ngapain tuh gitu misalnya. Tapi nyatanya dibantenin. Ya tadi mantenin karena ya sudah kadung itu gitu. Apa filosofinya gitu? Saya bukan tidak setuju, saya tidak setuju karena saya tidak tahu gitu. Ingin sekali yuk kita debat bahkan sama rekan-rekan satu angkatan kita gitu misalnya. Circle kecil gitu ya, mulai dari yang terkecil. Cari yuk ininya, cari yuk filosofinya apa gitu. Nah itu dah ketika kita tidak pegang globalisme ini, kita akan meninggalkan ini gitu loh, meninggalkan adat. Karena kita bicara adat ya tadi ya, kita tinggalkan saja itu, bahkan padahal konsep-konsep yang leluhur kita berikan itu sudah sangat luar biasa sekali. Kita mempersiapkan makanan kita tidak hari ini, kita mempersiapkan makanan kita hari ini sudah bertahun-tahun yang lalu, sehingga kita sekarang makan dengan baik. Kalau sekarang kan beda, sekarang kita makan, kita bunuh orang dulu, kita dapat makan sekarang gitu. Kita harus tipu orang dulu, sekarang dapat makan sekarang. Itu kan udah jauh banget dari nilai-nilai leluhur terdahulu gitu. Ya makanya tak bilang kenapa pandemi ini adalah berkah bagi kita, adalah ya biar tahu lah bahwa inilah kondisinya yang seharusnya kalau mau hidup dengan tenang, hidup dengan damai, tanpa kita perlu orang luar ya. Maksudnya kita otonomi daerah gitu, itu sebenarnya kita bisa hidup kok gitu. Bali bisa lah ya, maksudnya untuk menghidupi masyarakatnya sendiri ya cukup ya. Wah sangat bisa banget sebenarnya. Masih cukup, cuman potensinya mungkin belum ke sana arahnya. Tapi menarik sekali loh nih, dari awal tadi ngomonginnya soal kasta. Dari kasta kemudian kita tahu bahwa agama Hindu dan adat di Bali ini saling melebur jadi satu gitu ya. Tidak ada pengelompokan tertentu. Kemudian hal-hal yang tersebut itu yang dari leluhur-leluhur kita itu kebanyakan kita nggak terlalu paham gitu ya, dan nggak terlalu pengen tahu juga kayaknya buat nyari gitu. Karena tidak menarik soalnya. Nggak menarik. Mungkin ya di pandemi ini mungkin ya akan banyak membaca. Betul. Oke, yang terakhir nih, kira-kira yang mau disampaikan untuk teman-teman yang dengerin podcast kita, kira-kira yang menarik dari hal ini apa? Wih. Kalau saya pribadi, teman-teman, saya pengen sekali ketemu dengan, mudah-mudahan melalui podcast ini, amin. Saya bertemu dengan orang-orang yang sesuai dengan visi saya. Ini agak panjang nggak apa ya? Nggak Kan apa-apa. masih panjang Masih banyak durasinya. waktu. Kamu mau mencalonkan diri apa gimana nih? Nah. Mudah-mudahan ketemu dengan orang-orang yang sesuai dengan visi saya terhadap alam semesta ini, terutama Hindu gitu. Ada caturwarna tadi di Brahmana gitu, tentang ketuhanan. Ayo kita cari ini, kita rapikan lagi nih file-file kita, temukan filosofi adat kita, temukan fungsi-fungsi kepribadi kita, apa sih yang bisa kita dapetin untuk kita menjadi orang Hindu Bali gitu, yang lebih kuat, yang lebih filosofis, dan kita tidak nak muluk gitu. Itu dari sisi yang pertama ya, dari sisi ketuhanan. Terus yang kedua dari sisi politik, saya ingin memberikan informasi kepada orang-orang yang mungkin bisa satu visi sama saya, bahwa politik itu tidak jelek, politik itu tidak buruk, tetapi dibuat seolah-olah buruk gitu. Padahal turun timpal. Ya betul. Kita orang-orang baik harus masuk ke sana gitu. Kita harus mengawal bagaimana Bali ini memang benar-benar digunakan potensi-potensinya untuk menyelamatkan anak cicit bahkan 200 angkatan di bawah kita gitu. Supaya alam di Bali terjaga, manusianya juga berbudaya yang baik gitu. Contoh politik yang saya sangat kritisi adalah membuang-buang uang untuk sekedar membuat, misalnya nih ya, ogoh-ogoh, atau membangun banjar yang sudah
masih baik diempuk gitu. Dan itu miliaran itu uangnya gitu. Coba sekarang saya mau di kesempatan ini saya mau tanya sama mungkin yang mudah-mudahan satu frekuensi sama saya. Mana bayan uang 200 miliar itu dipakai buat ogoh-ogoh atau buat ogoh-ogoh ngempuk Banjar yang sudah bagus dijadiin lebih bagus lagi, atau kita beli sawah-sawah atau tanah-tanah yang non produktif kita hidupkan menjadi hutan, kita buat itu menjadi daya serap, menjadi sawah yang produktif dan lain-lain. Kenapa pemerintah nggak ada arahnya ke sana gitu? Belilah tanah-tanah yang pemerintah sekarang sibuk ngatur jalur hijau gitu. Sibuk ngatur jalur hijau, nggak boleh membangun. Mana mungkin orang tanahnya dia di situ aja sekarang mau dibangunin sama dia pasti dibangun gitu. Kebijakan pemerintah jangan buang-buang uang. Beli tanah-tanah yang masih bisa dibeli, buat hutan tropis, buat hutan hijau, buat sawah, buat apapun itu gitu. Karena hanya dari yang kedua tadi ini yang politik nih yang bisa gitu. Di catur warna tadi, disinilah kita harus menjaga alam atau membuat kita berbudaya itu dengan cara yang kedua tadi gitu, melalui kesatria ini politik gitu. Nah, lalu berikutnya di Weisya, ini adalah saya pengen sekali di sini di titik ini untuk membangkitkan jiwa-jiwa yang sebenarnya punya entrepreneurship tetapi tidak dirawat dengan baik jiwa-jiwa ini gitu. Jiwa-jiwa entrepreneurship itu sangat besar sekali. Kaum Weisya ini sekarang menjadi minoritas. Saya ingin membuat kaum Weisya ini menjadi mayoritas gitu. Karena dengan semakin Weisya ini menjadi mayoritas, maka daya juang akan semakin tinggi, terus kompetisi akan semakin sehat, maka negara ini akan semakin maju gitu. Nah, terus yang terakhir di Sudra, saya ingin sekali menyadarkan orang-orang ini bahwa Sudra itu bukanlah kaum-kaum rendahan. Sudra ini adalah kaum-kaum pelaksana operasional gitu. Pelaksana operasional ini adalah orang-orang yang bisa menjalankan apa yang dikonsepkan sama semua ini gitu. Jadilah Sudra yang baik, jadilah orang Sudra atau orang-orang yang bisa mensupport atasanmu atau mensupport Weisya, mensupport si kesatria. Kadang di sini sekarang tak lihat mentalnya tidak diciptakan dengan baik negara ini gitu. Sehingga menjadi Weisya pembangkang yang tidak akan bisa memajukan negara nih gitu. Nah, inilah 4 pola Satyangning negara yang saya inginkan gitu. Saya tidak ingin mencalonkan jadi presiden ini ya. Ini hanya idealisme berat saja ini. Gitu. Ya. Ya, terima kasih udah terlalu banyak. Mudah-mudahan ketemu dengan yang satu visi gitu ya yang silakan dari tadi. Kontak saya, kita diskusi panjang. Boleh, kontak kemana? Ke Twitter. Ke Twitter ada, Hendika ada, Facebook ada juga ya, Instagram juga ada. Ya boleh aja ngobrol kita soal macam-macam, soal banyak hal. Kemudian keempat pilar tadi itu yang diharapkan yang tidak ada tatanan untuk lebih tinggi atau lebih rendah, tapi kita itu saling mengisi lah intinya ya. Semoga dengan adanya podcast ini dan tamu spesial saya hari ini, thank you loh sudah datang mau cuap-cuap di sini, aku gangguin di hari-hari yang sibuk. Nanti sampai ketemu lagi. Terima kasih semua sobat Isco, sampai ketemu lagi. Thank you.